Ya, jelang debat kedua hari ini atau minggu malam nanti, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Muldoko memprediksi bahwa debat kedua nanti lebih seru dibandingkan dengan debat pertama. Apalagi salah satu tema yang akan dibahas adalah masalah infrastruktur dan bahasan tema yang sudah ditunggu oleh masyarakat. Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami Muldoko, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional langsung dari kediaman. Selamat pagi Pak Muldoko. Pak, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muldoko tampil menyerang di debat perdana bulan lalu. Apa yang nanti disiapkan atau bagaimana penampilan Jokowi sebagai petahana? Kalau Anda tadi bilang akan lebih seru, seperti apa keseruannya, Pak? Ya, kalau dari penampilan tidak perlu teatrikal lah, biasa aja. Genuine Pak Jokowi kan nggak pernah macam-macam, ya seperti apa adanya. Yang kedua, yang jauh lebih penting adalah secara substansi ya. Secara substansi mungkin banyak orang yang tidak memahami bahwa Pak Jokowi seorang pemberani ya. Seorang yang memiliki jiwa tekris di dalam membangun bangsa ini. Kalau Pak Jokowi tidak menjadi pemimpin yang tekris, mungkin ya selama berlangsungnya kepemimpinan biasa-biasa aja. Tetapi tekris itu telah diambil oleh Pak Jokowi dan ini banyak orang yang tidak memahami ini. Ini perlu saya angkat ya. Tekrisnya di mana? Kalau beliau itu hanya membangun untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan politik, mungkin nggak perlu membangun infrastruktur di luar Jawa dan seterusnya. Nah, itu tekris yang pertama. Yang kedua, politik anggaran. Politik anggaran itu orang tidak banyak tahu ya. Bahwa kenapa kita bisa membangun secara masif seperti ini, karena ada sebuah politik anggaran yang berubah total. Nah, sehingga memang ada pihak-pihak yang dirugikan, yang biasanya selama ini bisa menikmati untuk berfoya-foya meeting di hotel, sekarang dikurangi dengan baik. Nah, semuanya difokuskan untuk pembangunan. Gitu. Berikutnya, tekris yang ketiga adalah terhadap proyek-proyek yang mangkrak selama ini. Sekian banyak proyek mangkrak telah diselesaikan dengan cepat oleh Pak Jokowi. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu dieksplorasi ke depannya itu ya. Ya, jadi hal-hal yang tadi Anda sebutkan itu ada 3 poin tadi yang kira-kira nanti akan dibahas juga atau mungkin dijawab secara langsung oleh Pak Jokowi mengingat ini menjadi isu-isu yang sering ditujukan untuk menyerang pemerintahan sekarang atau di kubu paslon nomor 01 ini Pak Muldoko. Ya, itu serunya nanti bahwa apa yang akan kita mainkan malam hari ini, debat malam hari ini adalah hal-hal yang sangat substansi ya bagi bangsa Indonesia ya, dan memiliki pemikiran jauh ke depan. Seperti energi ya, energi orang tidak paham bahwa bagaimana Presiden telah melakukan BBM satu harga. Itu orang mungkin nggak banyak tahu. Perjuangan menuju ke sana. Itu dari Balikpapan diangkat laut melalui udara melalui darat, ada yang melalui sungai untuk menuju BBM satu harga, sebuah perjuangan yang berat. Berikutnya orang tidak banyak tahu bahwa selama ini Pak Jokowi telah mengambil secara korporasi ya, aksi korporasi telah mengambil negara telah mengambil alih Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport dan seterusnya. Ini nanti juga akan dieksploitasi lebih dalam lagi. Betapa keberanian di situ oleh Pak Jokowi telah ditunjukkan. Berikutnya lagi bagaimana pembangunan pangan. Mungkin nanti juga akan menjadi topik yang menarik ya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa Pak Jokowi telah membangun prasyarat untuk swasembada pangan gitu ya. Nah itu. Ini nanti orang hanya melihat outputnya ya, tetapi tidak melihat apa yang dijalankan untuk kemajuan jangka panjang. Seperti pembangunan infrastruktur irigasi, pembangunan embung-embung, pembangunan berbagai hal yang menunjang untuk kepentingan produktivitas yang semakin tinggi telah dijalankan. Nah, ini nanti sesuatu yang sangat menarik ya. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu. Berikutnya masalah tadi udah infrastruktur, energi, sumber daya alam, pangan dan seterusnya. Semuanya telah terbenahi dengan baik ya. Ya, kedaulatan pangan, swasembada pangan ya kerap yang menjadi sorotan dari kubu paslon 02. Seperti mungkin dari mantan Menko Pak Rizal Ramli yang
kerap mengkritiki sekaligus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini, terutama di sektor infrastruktur. Tetapi ada hal-hal yang dikritisi dari sektor energi dan juga terutama soal pangan itu tadi, Pak. Poin-poin apa kalau tadi Anda katakan bahwa infrastruktur ini dibuat dari hulu untuk kemudian nanti outputnya dihasilkan untuk swasembada pangan juga pada akhirnya. Tetapi ini kan terjemahan yang tidak langsung bisa ditafsirkan begitu saja oleh publik paling tidak. Bagaimana nanti yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi? Ya, memang masyarakat kita belum memahami bahwa saat ini telah terjadi penurunan lahan baku pertanian kita ya. Itu satu tahunnya itu 120.000 hektar. Berikutnya penduduk kita semakin besar, semakin banyak. Lahannya makin menurun, populasinya semakin tinggi, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diantaranya adalah bagaimana menggunakan modernisasi pertanian dan teknologi itu secara digerakkan luar biasa ya sekarang ini. Berikutnya ekstensifikasi bagaimana pemerintah saat ini telah mencetak lahan-lahan baru. Berikutnya bagaimana tadi membangun semua prasyarat pertanian semakin baik, diantaranya irigasi, embung, bendungan dan seterusnya. Nah, ini akan terurai dengan baik sehingga nanti ya kita tidak hanya melihat output saat ini, tetapi dari capaian-capaian yang dihasilkan dalam konteks infrastruktur pertanian, modernisasi dan pendekatan teknologi, maka saya pikir semuanya itu akan pada ujungnya, jangan sekarang, memang tidak bisa sekarang. Tetapi program-program itu diantaranya lagi ada program perhutanan sosial. Dengan perhutanan sosial maka sesungguhnya ya produktivitas akan semakin naik. Karena apa? Karena masyarakat kita memiliki kepastian untuk mengelola lahan-lahan itu. Nah, ini sebenarnya yang nanti akan diolah oleh Pak Jokowi bahwa semua itu telah tersiapkan oleh negara. Dan sekali lagi bahwa membangun infrastruktur perlu waktu, setelah itu menikmatinya ntar dulu lah, harus sabar, nggak lama lagi semuanya akan tercapai itu swasembada pangan, bahkan kita menuju kedaulatan pangan. Ya, kalau kita hanya berbicara swasembada, ya swasembada sekarang ini kita punya kelebihan 2,9 juta ton ya, tetapi barangnya itu ada di mana? Ada di masyarakat, ada di ruko, ada di pasar-pasar. Nah, kalau itu semuanya ada di masyarakat, maka gudang akan kosong. Untuk itulah kita sedikit import untuk memenuhi kebutuhan bagaimana iron stock nasional kita itu menjadi tersiapkan. Kan begitu kira-kira. Jadi impornya di masa panen, Pak, yang kerap mendapat kritikan. Kenapa harus impor di masa panen? Ya, itu menjadi koreksi kita. Saya selaku ketua HKTI, saya juga bersuara keras bahwa waktu menjadi atensi dan Presiden sudah memahami itu ya. Oke, baik. Pak Muldoko, beberapa waktu lalu ada istilah perang total yang terlontar. Ini maksudnya apa, Pak, istilah perang total ini? Oh ya, itu sebuah istilah yang saya kembangkan bahwa kita menuju ke sana, menuju kepada perang total. Bagaimana memobilisasi semua kekuatan yang kita miliki, ya apakah itu sumber daya manusianya, mau orang-orang kita miliki semuanya itu, kita punya partai politik, kita punya relawan, kita punya berbagai komunitas yang secara otomatis lahir dari semangatnya sendiri untuk mendukung Pak Jokowi. Berikutnya kita punya strategi, kita punya teknologi, kita punya sumber daya, dana dan seterusnya. Maka itu bukan lagi ditempatkan sebagai potensi, tapi saya sudah tempatkan sebagai kekuatan untuk bertempur. Nah, itulah perang total yang saya lukiskan. Nah, ini juga sebagai warning, bukan hanya sebagai untuk saya, untuk tim kami ya, tetapi ini juga hati-hati loh. Kami akan bermain all-out. Kan Pak Muldoko, saya sebenarnya menangkap apa yang ditafsirkan publik ketika kemarin di debat perdana Pak Jokowi tampil beda. Kalau kita komparasikan di 2014, selama ini dibangun persepsi Jokowi sebagai orang yang nerimo, orang yang tidak mau menanggapi kritikan-kritikan tajam yang dialamatkan kepadanya. Tetapi di debat perdana kemarin sudah tampil berbeda. Apakah ini nanti akan ditunjukkan juga di debat kedua ini? Mengingat nih Pak, ada format yang sedikit berbeda karena nanti ada segmen crossfire yang saling bisa tanya jawab dengan durasi yang lebih lama, Pak.
Ya, sebenarnya begini ya, kita ingin juga merubah persepsi publik bahwa Pak Jokowi orang yang kurang tegas, kurang berani dan seterusnya. Maka dengan standar-standar tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu, secara proporsional kita mesti merespon situasi saat ini. Selama ini Pak Jokowi hanya diam, menghadapi kritik, menghadapi hoax, berita fitnah dan seterusnya. Tapi sudah saatnya bahwa semua itu harus diklarifikasi, semua itu harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Jangan nanti lama-lama masyarakat menjadi percaya atas hoax-hoax isu-isu itu semuanya. Nah, makanya sekarang saatnya kita harus melakukan aksi-aksi secara proporsional terhadap berbagai fitnah, terhadap berbagai tuduhan dan seterusnya. Sudah saatnya untuk menunjukkan siapa Pak Jokowi yang sesungguhnya. Itu. Termasuk nanti dalam menjawab apa yang sering dialamatkan terkait tema-tema yang akan dibawa di debat kedua malam nanti, Pak ya. Terakhir Pak Muldoko, karena ini juga tampil berbeda pasti. Formatnya, tidak ada kisi-kisi. Pertanyaannya kemudian apakah Pak Jokowi nanti akan membawa catatan ke arena debat, ke panggung debat? Oh enggak perlu, Pak Jokowi enggak perlu Pak, catatan. Itu hari-hari yang beliau lakukan setiap enggak perlu, beliau sudah ngelontok gitu, sudah hal-hal semua ini kelebihan petahana sekarang ya. Satu, beliau telah melakukan. Yang kedua, membicarakan masa depan. Indonesia mau dibawa ke depan seperti apa? Wah, itu sudah sangat clear. Jadi kalau yang di sebelah hanya membicarakan masa depan, Pak Jokowi berbicara telah melakukan sesuatu yang konkret. Ya, memiliki pengalaman bekerja yang sangat konkret, berikutnya punya program-program yang sangat jelas, future-nya seperti apa, bagaimana menyiapkan anak-anak kita, anak-anak muda kita pada umur khususnya ya, umur 18 sampai dengan 25. Pak Jokowi sudah punya konsep untuk itu. Ya, nanti bagaimana anak-anak muda itu yang sekarang ini mungkin pesimis melihat masa depan, ya, Pak Jokowi akan memaparkan dengan clear apa ya kira-kira anak-anak muda ke depan harus bagaimana dan seterusnya itu ya. Oke, jadi dengan modal ada kinerja atau capaian yang sudah dihasilkan selama 5 tahun terakhir, kemudian kira-kira nanti ketiga segmen Crossfire apa yang ingin ditanyakan ke Pak Prabowo Subianto? Boleh tidak dapat bocorannya? Satu saja, Pak. Clue-nya saja. Oh ya nggak boleh dong, itu rahasia perusahaan dong itu. Oke, baik kalau begitu. Iya, sampai jumpa nanti malam Pak Muldoko. Ya. Iya. Oke, baik kita berjumpa nanti malam. Terima kasih. Di Hotel Sultan. Terima kasih Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Muldoko sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.